Oke, kita mulai aja ya. Hmm, Sekarang kita masuk ke pertemuan yang keempat. Nah, hmm, ini lupa dibikin tanggalnya. Hmm, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang struktur sosial. Nah, struktur sosial itu kan ada dua, ada stratifikasi sosial sama diferensiasi sosial. Nah, sekarang kita belajar tentang konflik sosial. Nah, ini masih berkaitan antara struktur sosial dengan konflik sosial. Nah, kira-kira apa aja penyebab, bukan penyebab, kaitannya antara struktur sosial dan konflik sosial? Nah, ternyata ada 4 poin ini nih yang menyebabkan konflik sosial tuh, eh, yang menyebabkan konflik sosial salah satunya struktur sosial. Nah, adanya struktur sosial ini akan mengakibatkan konflik sosial. Ah, salah. Nah, poin penghubungnya itu ada 4. Yang pertama, primordialisme. Nah, primordialisme ini terdiri dari kata primordial nih artinya lahir. Lahir. Primordialisme apa maksudnya? Jadi, dia bangga dengan Sara. Sara ini rincikan lagi ya. Suku, adat, ras, dan agama. Nah, maksudnya apa? Jadi dari kecil udah bangga banget nih lahir dengan sukunya, misalnya Batak, Padang, Manado. Jadi udah bangga banget lahir dengan sukunya, dan akibatnya apa? Eh, Dia gabungnya itu aja, dan akhirnya eh, ketika dihadapkan dengan yang tidak sejenis, yang tidak sesuku, tidak seadat, tidak seras dan agama, dapat menimbulkan konflik sosial. Nah, ini. Nah, terus yang kedua, etnosentris. Etnosentris maksudnya etno ini suku. Sentris itu pusat. Nah, apa maksudnya? Jadi ini juga salah satunya yang menyebabkan konflik sosial ya dari struktur sosial tadi. Dia bangga lahir dengan sukunya. Jadi sukunya aja yang dibangga-banggakan, dan oh ini sebenarnya primordialisme ini berkaitan ya. Jadi oh ini bisa juga. Nah, kalau ini, kalau yang kotak yang di dalam itu, kotak yang di luar primordialisme, kotak yang di dalam itu etnosentris. Nah ini. Nah yang selanjutnya politik aliran. Nah politik aliran ini maksudnya eh contohnya yang kayak parpol, presiden, terus ya semacamnya lah ya. Jadi lebih mementingkan ideologi politik dalam alirannya. Nah, mementingkan ideologi politik. Ideologi maksudnya pandangan-pandangannya ya. Ada partai berbasis agama, misalnya PKS. Dulu PKS itu Islam ya. Dulu ada dari Kristen PDS. Nah, aliran-aliran politik itu termasuk politik-politik aliran yang nantinya punya ideologi-ideologi tersendiri yang berbeda-beda. Nah, ini juga dapat memicu konflik sosial. Yang selanjutnya itu konsolidasi. Konsolidasi ini adalah penguatan kelompok. Eh, jadi misalnya kayak apa ya?
forum-forum masyarakat, misalnya forum itu ada FBR, Forum Betawi Rembuk, jadi khusus orang Betawi doang. Dan dalam forum itu yang dibahas itu aja, sehingga ketika sama juga ya seperti primordialisme, ketika dihadapkan dengan suku yang lain, terjadi perbedaan pendapat dan bisa menyebabkan perpecahan. Nah, itu tadi FBR, Forum Betawi Rembuk. Mungkin juga kalau yang lain apa ya? Eh, Makanya kita selaku orang yang tinggal di luar negeri juga harus bergaul sama orang yang selain Indonesia juga. Jadi kita lebih berbaur untuk mengurangi konflik-konflik sosial. Jadi kita nggak hanya kita-kita aja. Kita berinteraksi dengan orang yang sekitar lingkungan kita. Sehingga kita mengurangi resiko untuk terjadinya konflik sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke konflik sosial. Ini konflik sosial nih. Konflik itu, pertama kita definisikan dulu pengertian konflik. Konflik itu suatu pertentangan yang ingin menjatuhkan pihak lawan. Suatu pertentangan menjatuhkan pihak lawan. Nah, bedanya sama konflik kompetisi apa? Konflik dan kompetisi. Cek cek. Waduh, udah pada kabur ini. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Kalau kompetisi termasuk konflik nggak? Kompetisi, perlombaan. Saya nanya. Perlombaan, kan ada pertentangan juga di dalamnya. Tapi kan ada pertentangan juga. Si A berlomba dengan si B. Terus kenapa? Bukan, perlombaan nih, lomba. Misalnya Oni berlomba lari dengan Siti. Nah, ini kan ada suatu pertentangan juga dalamnya nih. Oni ingin dapat juara 1. Menurut saya. Ya, langsung aja lah ya. Ya kalau perlombaan atau kompetisi, istilah sosiologinya, itu tidak menjatuhkan, tidak berniat menjatuhkan pihak lawan. Ya, kecuali tawuran ya. Nah, semua pertentangan yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan itu disebut konflik.
Contoh lain apa lagi? Contoh konflik. Tidak, saya ditinggal. Contoh konflik apa lagi nih? Contoh lain konflik apa? Konflik rumah tangga itu kan kita sering dengar tuh, konflik rumah tangga, konflik antar negara. Halo. Nih misal nih, berhubung malam mingguan ya, si A, B, C. Wah ini Mbak Sri Muji, Mbak Atika, Mbak Erliliana, Mbak Siti. Masih kedengaran nggak suara saya? Konflik ya. Ya, kalau nggak sportif ya iyalah terjadi konflik. Misal nih, contoh lain nih. Si A, si A ini cowok ya, cowok. Ini cewek, ini cowok. Si A, si A suka sama B, tapi si B suka sama C. Nah, ini bisa menimbulkan konflik antar individu. Kalau si A apa? Ya ini bisa menyebabkan konflik ya. Nah, kalau si A nggak senang sama C nih, wah, lu udah ngerebut gebetan gua nih. Iya, itu konflik juga ya. Cinta segitiga. Wah, itu nggak ada penyelesaiannya itu ya. Oke, kita lanjut. Tadi ada sedikit gangguan. Nah, penyebabnya itu bisa jadi perbedaan antar individu. Oh, ini panjang nih. Maksudnya apa? Perbedaan antar individu. Tiap orang kan punya tujuan beda-beda. Punya tujuan beda-beda. Kadang, misalnya nih, contoh ini tadi nih. Si cowok ini kan suka sama si B. Tapi si C suka sama B. Tapi B sukanya sama C. Nah, ini kan sama-sama tujuan ke B, tapi yang A tidak tercapai, tapi yang malah C yang tercapai. Nah,
Justru itu yang membuat konflik ya, menciptakan konflik. Jadi A iri sama C, akhirnya timbullah konflik. Nah, itu. Perbedaan individu ini terjadi karena tiap orang punya prinsip masing-masing dan tujuannya masing-masing. Lanjut, yaitu perbedaan kebudayaan. Ini pengaruh juga. Orang Jawa sama orang Batak. Beda banget ya. Orang Batak ngomongnya keras. Nah, kalau orang Jawa halus, lembut. Nah, kadang terjadi konflik juga. Ya, ini di beberapa daerah lah ya. Ya itulah. Ini perbedaan berbudaya terjadi karena adanya perbedaan norma. Tuh, perbedaan kepentingan terjadi karena adanya karena ada perbedaannya kepentingan ya. Perubahan sosial. Perubahan sosial nih misalnya langsung aja lah ya, perubahan norm disebabkan karena perubahan norma yang terlalu cepat. Nah, ini 4 faktor ini menjadi penyebab terjadinya konflik dalam konflik sosial. Apa aja? Nanti bisa diamati dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu. Lanjut. Nah, dampak positifnya konflik apa nih? Siti Umayyah, Erliliana, Sri Muji, Atika Adriani. Dampak positif dari konflik apa? Nih, kosong nih, masih kosong nih. Kalian yang ngisi. Kira-kira apa? Pertengkaran. Dampak positif. Pertengkaran tuh salah. Ini harusnya dampak negatif ya. Negatif. Yang di bawahnya dampak negatif nih, hapus aja kali ya. Waduh, nggak bisa dihapus. Nanti saya perbaiki aja deh. Dampak positif dari konflik. Sini aja. Negatif nih, salah. Perbaiki. Dampak positifnya apa? Menyatukan perbedaan. Oke, bisa. Wah, ini kebesaran nih. Apalagi Pak Sri Muji tuh. Menyatukan perbedaan. Ini maksudnya gimana ya? Ada orang konflik baru disatukan perbedaan. Gimana maksudnya, Mbak Atika?
Mbak Erliliana ini gimana nih? Selamat datang Mbak Sadia. Mereka berbeda individu, tetapi bisa tetap bersatu. Oke, oke. Ya, nggak apa-apa. Menyatukan perbedaan mungkin masuknya ini ya. Jadi, setelah adanya konflik, eh, kedua belah pihak melakukan kompromi, mungkin ngobrol bareng, dan sama-sama menyelesaikan masalah dari konflik tersebut. Lalu tercipta setelah kompromi terciptalah hasil yang baru. Nah, hasil kompromi itu mungkinlah bisa menyatukan yang sebelumnya ini kan berbeda nih. Nah, menyatukan pendapat kedua belah pihaknya. Berarti menyatukan perbedaan pendapat dari kedua belah pihak. Oke, mantap nih. Dapat satu contoh dari Mbak Atika. Contoh lain, Mbak Sri Muji nih mau ngetik. Ayo. Ini tinggal 2 slide lagi. Bentar doang kok hari ini. Ayo kita hackiri. Mbak Sadia, kita lagi bahas tentang konflik sosial. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dampak positif dari konflik sosial. Nah, kita lagi sama-sama cari nih, apa dampak positifnya. Mbak Oni, gimana? Apakah sinyalnya sudah kembali utuh? Perbedaan budaya tapi tetap saling bersatu. Ya, sama sih dengan contoh yang pertama, dampak positifnya. Penumbuh kembangnya perdamaian. Penumbuh kembangnya perdamaian. Mungkin menciptakan perdamaian. Solidaritas kali ya. Antar kelompok. Udah. Apalagi kira-kira? Ini jadi setelah mengalami konflik, keduanya sepakat untuk menyelesaikan konflik tersebut dan terciptalah solidaritas. Apalagi ayo. Tadi konflik itu terjadi karena antar individu. Kebudayaan nih paling penting nih. Di Indonesia suku adatnya banyak ya, tapi tetap bisa bersatu. Nah, itu karena sama-sama berkompromi dan sama-sama duduk berkumpul untuk menyatukan perbedaan tersebut. Nah, di Indonesia ini jadi termasuk negara yang tidak terlalu banyak konflik sosialnya. Tidak terlalu. Tapi salah satu negara yang cukup bijak lah dalam menyelesaikan konfliknya. Apalagi ayo. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Kira-kira apa lagi dampak positifnya? Atau kita lanjut dulu ke dampak negatif? Nggak tahu ada nanti. Dampak negatifnya apa nih?
Mbak Sadia, Mbak Atika, Mbak Sri Muji, Mbak Erli, Mbak Siti. Pertengkaran. Oh, emang kenapa pertengkarannya? Masuknya dampak dari apa? Ini jadi topik kita hari ini konflik sosial. Konflik sosial. Nah, konflik itu kan suatu pertentangan yang ingin menjatuhkan pihak lawan. Penyebabnya bisa jadi perbedaan antar individu, karena tiap orang punya tujuan beda-beda. Terus perbedaan kebudayaan. Nah, ini di tiap kebudayaan kan ada normanya ya, ada aturan-aturan yang berlaku. Nggak sama di tiap suku adatnya. Terus ada perbedaan kepentingan. Ini perbedaan kepentingan karena tiap orang punya kepentingannya masing-masing. Terus perubahan norma yang perubahan sosial ini perubahan aturan-aturan yang ada terlalu cepat. Misal di Indonesia sekarang lagi zaman demamnya Korea. Nah, misal si A suka Korea nih, si B tapi nggak suka. Nah, bisa jadi nih konflik. Jadi perubahan-perubahan norma yang ada bisa menyebabkan konflik. Nah, sekarang kita masuk dampak positif dari konflik sosial. Nah, dari Mbak Atika. Mbak Atika ya. Mbak Atika bilang menyatukan perbedaan pendapat dari kedua pihak. Terus Mbak Sri Muji bilang menciptakan solidaritas antar kelompok. Nah, kalau ada lagi boleh kita tambahkan. Tadi dampak negatifnya beda pendapat. Maksudnya beda pendapat gimana? Beda pendapat maksudnya gimana nih? Mbak Atika. Mbak Atika Hasiholan. Dampak negatif dari beda pendapat apa? Perpecahan ya. Terjadinya perpecahan. Hmm, cek, 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 cek. Iya, bener. Yang pertama ini dari kata Mbak Atika, perpecahan antar kelompok. Pinter. Kata Mbak Sri Muji, hilang harta benda bahkan nyawa. Iya. Fasilitas umum kadang bisa hilang juga, rumah akibat demonstrasi. Kehilangan harta benda bahkan nyawa. Apalagi kemiskinan ya, saya nambahin lah. Kemiskinan tapi udah ini ya, harta benda ya. Perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian ini terjadi ya.
Jika pihak yang kalah harus mengikuti pihak yang menang, otomatis ada terjadi perubahan kepribadian. Ini mungkin dalam dampak negatifnya. Rusaknya fasilitas umum terjadinya, ya itu dari buku. Dampak negatifnya menyebabkan dominasi kelompok pemenang, menimbulkan keretakan hubungan, ya bisa lah. Oke, ada lagi yang mau nambahin dampak positif negatifnya? Tambahin lah, rusaknya fasilitas umum. Integrasi yang harmonis, ya itu masuknya ke solidaritas antar kelompok, Mbak Sadia. Tapi ya, oke, ada lagi, kita lanjut ya. Lanjut aja atau masih ada pertanyaan nih? Lanjut. Oke. Nih, masuk ke soal. Berikut yang merupakan keadaan-keadaan yang dapat memicu terjadinya konflik adalah, jawabannya A, B, C, D, atau E. Ini gampang nih. Ini pertanyaan dari buku ya. Mbak Siti, Mbak Erli, Mbak Sri, Mbak Atika. Ah, yang lain? D. Kita lihat dulu ya, A. Terjadi antara individu-individu dengan lain. Ini termasuk konflik nggak? Hmm. Yang dapat memicu terjadinya konflik. Nih, saya balikin lagi nih. Slide nomor 3. Konflik tadi apa? Pertentangan yang ingin menjatuhkan pihak lawan. Menjatuhkan pihak lawan. Yang berhubungan dengan pertentangan yang ingin menjatuhkan pihak lawan. Pertentangan berarti ada penentang. Menjatuhkan pihak lawan. A, B, C, D, atau E?
Kalau A, terjadi antar individu-individu dengan lain. Ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena nggak semua yang berkaitan dengan individu-individu dengan lain, individu lainnya, itu dapat memicu konflik. Konflik. Kalau B, terjadi antar kelompok. Ini sama aja. Tidak semua, misalnya nih, kita ada dalam komunitas KPC Angkatan 5. Nah, misal yang A dulu ya, antar individu-individu lain. Mungkin nggak terjadi konflik di antara kita? Antara siswa AKC Angkatan 5 Taipei. Mungkin nggak terjadi. Nggak ada apa-apa nih. Mungkin nggak terjadi. Bisa. Tapi kondisinya nggak ada apa-apa nih. Nggak ada pertentangan, saya nggak ada ingin menjatuhkan pihak lain. Bisa nggak terjadi konflik? Yoga toh Pak. Ya nggak bisa. Jadi poinnya adanya pertentangan, terus ingin menjatuhkan pihak lain, pihak lawan. Ini ya jawabannya E ya. Menjatuhkan lawan. Nah, ini kata kuncinya nih. Menjatuhkan. Emang nggak kelihatan ya? Waduh. Maaf. Iya, jawabannya E. Yang lain kelihatan nggak E-nya? Jawaban pilihan E-nya. Kelihatan ya. Nih. Kata kuncinya ini ya. Oh, tadi nggak kelihatan ya? Waduh. Maaf ya. Kalau sekarang kelihatan nggak? Mbak Sri Muji sekarang kelihatan nggak? Wow. Waduh. Nggak kedengaran ya suaranya ya, Mbak Erliliana? Bohong nih. Ini bisa dengar suara saya, Mbak Erliliana. Mbak Erliliana. Ya udah. Jawabannya E ya. Nah, lain kali kalau jawab soal gini, mungkin error di eh, komputernya Mbak Erliliana ya. Perangkat smartphone-nya atau apalah. Mungkin error. Nah, lain kali kalau dapat soal pilihan berganda, soalnya dibaca dulu. Nah, kalau bisa
garis bawahin biar gampang jawabnya. Tadi kan ini kan keadaan yang dapat memicu terjadinya konflik. Nah, kita harus tahu dulu konflik itu apa. Nah, konflik itu tadi pertentangan yang ingin menjatuhkan pihak lawan. Nah, biar cepatnya pilihan yang lebih mendekati ini, ya ini tadi E. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait nomor soal ini? Lanjut ya. Nih soal nomor 6. Kelihatan semua nggak soalnya? Pilihannya. Oke. Soal selanjutnya. Yang merupakan contoh konflik antara individu dengan individu. Jawabannya apa? D. Yang lain? D. Kalau mahasiswa menuntut pemerintahan dari KKN. Ini bukan individu ya, tapi kelompok. Pengeboman yang berulang di Poso, Sulawesi Tengah, ini juga kelompok. Buruh. Buruh ini maksudnya orang-orang yang bekerja menjadi buruh. Jadi ini juga kelompok. Joko nih dan Jono. Jawabannya D. Pedagang yang sedang menawarkan barangnya. Pedagang nih kelompok juga. Jadi jawabannya D ya. Oke. D nggak kedengaran sih. Iya, jawabannya D. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Atau makin bingung tentang konflik sosial? Lanjut. Udah habis slide-nya. Jadi pertemuan kita mungkin sampai hari ini aja ya. Sampai ini aja dulu. Kita pertemuan kita sampai definisi dan penyebab konflik dulu aja. Minggu depan kita akan bahas jenis-jenis konflik dan pengaruhnya konflik nanti terhadap lingkungan sosial. Nah, saya juga mau ini yang ngumpul tugas baru masuk saya Mbak Siti Umayyah, Mbak Atika, Mbak Sri Muji, Mbak Oni, dan Mbak
tugas sosiologi yang saya kasih minggu lalu di grup hari Senin. 3 minggu lalu di PowerPoint yang saya upload di Facebook yang pakai gambar. Iya, boleh. Ya ya, yang ada pakai gambarnya. Jadi yang ngumpul Mbak Sadia. Tuh saya belum masuk. Udah, Mbak Atika udah. Mbak Sri Muji udah, Mbak Sadia belum. Jadi masih saya tunggu ya, Mbak. Tugasnya secepatnya dikerjain. Gambarnya saya belum, Pak. Ya nggak apa-apa. Saya udah cek dan beberapa sudah lumayan lah pemahaman tentang struktur sosialnya. Nanti kita dalam waktu dekat ini bakalan ada UTS ya, ujian tengah semesternya. Nanti soalnya juga nggak akan susah-susah, gampang lah. Yakin lah, udah kalau lihat PR-nya sih, sudah cukup paham lah tentang struktur sosial. Oke, saya nggak bisa kasih gambar. Yang nggak apa-apa. Atau kalau mau diperbaiki juga pakai pensil aja boleh sih, di foto aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Gambarnya boleh dari mana aja kan, Pak? Boleh. Dari Google boleh. Ya, boleh. Atau mau digambar sendiri juga boleh. Oke, atau kita akhiri saja. Atau masih ada pertanyaan? Wah. Oke ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tahu hari Sabtu emang waktu yang sulit untuk belajar ya, terutama KPC ini untuk ambil sisakan waktu untuk belajar. Tapi tetap semangat untuk belajar dan tetap belajar. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye bye.